warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat anak-anakku. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas di KD 3.3 tentang surah Al-Fil dan surah Al-Humazah. Oke anak-anakku, kita langsung saja masuk ke surah Al-Fil ya. Dilihat tulisannya dengan baik, dengan seksama. Mari kita baca dulu bersama-sama ya, sebelum kita bahas lebih lanjut. Siap anak-anak? Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, oke, mudah kan? Surat Al-Fil ini, perhatikan ya anak-anak, adalah surat yang ke-104 di dalam Al-Quran. Surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat ya. Surat Al-Fil itu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka surat Al-Fil tergolong ke dalam surat Makkiyah. Al-Fil, lafaz Al-Fil itu artinya gajah atau pasukan gajah. Nah, di dalam surat Al-Fil ini akan diceritakan tentang pasukan gajah milik Raja Abraha. Dan tentunya anak-anak pernah mendengar cerita tentang pasukan gajah. Tidak ada salahnya kita akan simak cerita singkat dari surat Al-Fil. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya.
Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah lihat tadi ceritanya, sudah mendengar ceritanya. Tentunya anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Ya, jangan sampai kita mengikuti sifat jelek dari Raja Abraha. Apa sifat jeleknya dari Raja Abraha? Siapa yang tahu? Iya, Raja Abraha itu sombong, merasa punya kekuatan yang sangat besar.
Namun ada yang lebih besar lagi kekuatannya, yang maha dan maha. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menghalangi. Jangan sampai kita meniru sifat sombong seperti yang dimiliki oleh Raja Abraha, karena nanti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan surah yang kedua, yaitu surah apa anak-anak? Oke, surah Al-Humazah. Iya, sudah hafal? Kita simak lagi ayat demi ayat dari surah Al-Humayyah, dan kita baca bersama-sama sambil kita lihat tulisannya biar bacaan kita benar. Sudah siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Oke. Surah Al-Humaizah ini adalah surat yang ke-105 ya. Surah Al-Humaizah ini terdiri dari 9 ayat. Surah Al-Humayyah seperti surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sehingga surah Al-Humazah tergolong ke dalam surah Makkiyah. Al-Humazah itu artinya pengumpat. Apa itu pengumpat? Pengumpat itu orang yang suka mencela, menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itu pengumpat. Nah, isi tentang surat Al-Humazah ini adalah Allah akan menceritakan, akan memberi peringatan kepada orang-orang yang suka mencela orang lain, orang-orang yang suka mengumpat orang lain, orang yang suka kikir. Kikir adalah suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari hartanya. Jadi pelit ya, suka mengumpulkan harta benda. Nah, bagi orang-orang tersebut Allah akan memberi balasan nanti ketika di akhirat, akan dimasukkan ke dalam neraka Hutomah. Hutomah itu adalah api yang menyusup ke rongga badan, bahkan sampai bisa membakar ke dalam hati. Bayangkan, sungguh ngeri ya, ngeri sekali. Begitu panasnya sampai ke dalam hati orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi sudah disebutkan. Oke, mari kita sama-sama menghindari. Tidak boleh atau jangan sampai kita menjelekkan teman, menjelekkan orang lain, menjelekkan tetangga, mencela ya, mengumpat, atau mungkin suka mengumpulkan harta benda, kikir tapi tidak mau menafkahkan, tidak mau menginfakkan sebagian harta kita, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke neraka Hutomah. Kita senantiasa selalu berdoa semoga kita semua tidak termasuk dari golongan-golongan tadi. Oke anak-anak, sekian dari Bu Yani. Itu saja yang bisa Bu Yani sampaikan. Semoga bermanfaat.
anak-anak tetap semangat di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak. Semoga sebentar lagi kita bisa tatap muka di sekolah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.